Yo, what's up gue Arif, balik lagi di channel Arif King, dan hari ini kita akan nge-review oli samping CTX Racing 2T Ester 5.0 teman-teman. Jadi teman-teman, di tangan gue ini ada CTX Racing 2T yang versi repack ya teman-teman. Jadi CTX itu punya dua varian teman-teman. Yang pertama varian CTX Rev 2T itu harganya kurang lebih 145.000, isinya 1 liter, dan yang ini adalah CTX Racing Ester 5.0 teman-teman. Ini harganya kurang lebih 180-an ribu kalau kalian beli di official store-nya. Kemudian isinya itu pun hanya 500 ml teman-teman. 180.000 isinya 500 ml. Jadi kalau 1 liter kurang lebih ya sekitar 360-an ribu ya teman-teman ya kalau isinya 1 liter. Nah, sedangkan gua nyobanya hanya yang repack ya teman-teman. Repack itu hanya 100 ml. Kemudian gua campur dengan 3 liter bensin, jadi ketemunya itu kurang lebih sekitar 33 ml, sekian per liter bensin pertalit teman-teman. Nah, sedangkan rekomendasi dari CTX-nya dari pabrikannya itu untuk harian hanya 10 mili teman-teman. 10 mili per liter bensin itu untuk harian. Gue nggak tahu sebenarnya harian yang mereka maksud itu gimana. Apakah ada kebut-kebutan, apakah enggak, gue nggak tahu. Tapi yang jelas itu untuk harian. Dan untuk kompetisi, untuk pemakaian berat ini dia butuhnya sekitar 32 mili doang teman-teman. Jadi kalau gua ngasihnya 33 mili menurut gua sih udah lebih dari cukup ya teman-teman ya. Kalau seandainya nanti gua gaspolan teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, kemarin oli ini gua pakai dengan skenario pemakaian harian aja ya teman-teman ya. Karena kalau untuk kompetisi gua jelas guanya nggak berani dan jalannya itu nggak ada teman-teman. Jadi ya menghindari itu semua. Jadi gua pakai dalam perspektif harian aja teman-teman. Untuk jalan ke pasar, jalan bareng keluarga, untuk naik bukit boncengan berempat ya teman-teman ya. Jadi ya lumayan berat, cuma nggak seberat yang kalian bayangkan teman-teman. Kemudian gaspol, nah ini gaspol memang agak gua gas agak besar ya teman-teman ya, karena gue pengen tahu sebenarnya lonjakan tenaganya tuh sampai mana, sampai seberapa, dan hasilnya juga gua udah lumayan tahu lah, udah lumayan paham teman-teman sampai mana batasnya dia gitu. Tapi di sini gue nggak bisa menceritakan performanya dengan 100% akurat ya teman-teman, enggak, karena yaitu tadi gue hanya pakai untuk harian doang teman-teman. Nah, kemudian performanya seperti apa bang? Nah, ini sebenarnya teman-teman ya, gue mau bilang dia jelek itu juga nggak mungkin ini oli jelek teman-teman. Tetapi enak udah pasti, cuma seberapa enak, nah gitu ya teman-teman ya. Jadi ini oli ya teman-teman ya, ini mungkin memenuhi seluruh ekspektasi gue teman-teman. Jadi gua gaspol itu tenaganya tuh ngisi terus, pokoknya enak terus teman-teman. Mesin dingin oke, mesin panas pun oke teman-teman. Mesin dingin gampang hidup, mesin panas tambah enak kayak gitu. Nah, cuma dia minusnya kalau dingin asapnya tebel banget teman-teman, tebel banget. Tetapi kalau udah jalan di atas 15 menit, di atas 10 menit itu udah enak, udah bersih teman-teman, asapnya tuh udah bersih. Jadi kalau kalian yang cuma jalannya buat ke pasar mungkin jalan sekitar 5 menit, 10 menit, nah itu ya asapnya masih lumayan tebal teman-teman. Itu minus yang pertama. Kemudian minus yang kedua adalah aromanya nggak kecium banget teman-teman. Ini menurut gua apa ya, ya memang kalau namanya kita misalnya buat gaspol gitu ya teman-teman ya, aroma itu sebenarnya nggak begitu penting menurut gua. Yang begitu penting adalah performanya kalau mau gaspol-gaspolan. Nah, tetapi teman-teman, kita pakai oli wangi itu biasanya ada sebagian dipakai untuk nongkrong ya kan, untuk gaya-gayaan lah ya kan. Jadi kalau wanginya nggak kecium tuh menurut gue gimana gitu ya. Udah mahal, dia ada wanginya tapi nggak kecium teman-teman. Ada, cuma tipis banget teman-teman. Itu dua kekurangan yang menurut gue ya nggak parah sih men, biasa aja lah ya, minus gitu mah. Kecuali memang kayak kemarin si Oleo Decastor ya, minusnya itu sampai apa namanya, bikin liner berkarat, terus susah larut. Nah kayak gitu itu nggak bisa ditoleran teman-teman, nggak bisa ditolerir. Nah kalau ini masih bisa lah, masih aman teman-teman. Dan itu aja teman-teman kekurangan dari oli ini yang gua catet ya teman-teman. Yang pertama isinya sedikit, harganya malisnya sedikit, aromanya nggak begitu kecium, dan yang ketiga adalah asapnya kalau pas mesinnya dingin itu tebal teman-teman, tebel banget. Masalahnya tuh tebel banget, bukan tebel yang sedang gitu, nggak, emang tebel banget teman-teman. Emang gue ngeliat sendiri teman-teman. Itu 3 kekurangan yang gue tahu dari oli CTX Racing 2T ini teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, kelebihan yang menurut gue unik dan yang paling gue suka selain performanya ya teman-teman ya, itu yang pertama adalah dia ini mudah banget larut dengan bensin teman-teman. Dan ini menurut gue ini cukup bikin nyaman ya, bikin tenang. Jadi seandainya kita langsung tuang di tangki itu, jadi kita
goyang-goyang motor dikit dia udah larut. Beda sama oli-oli kental yang lain ya, itu kadang-kadang habis dituang dia masih ngendep di bawah teman-teman, itu butuh dikocok-kocok agak lama biar dia larut. Dan menurut gue itu cukup bikin cemas juga ya teman-teman ya, nanti pas kita gaspol ya ternyata olinya belum nyatu semua. Nah itu menurut gue cukup berbahaya juga teman-teman. Jadi yang pertama adalah dia mudah larut dengan bensin. Kemudian yang kedua, oli ini juga bikin mesin jadi gampang banget hidup teman-teman. Walaupun mesinnya udah gua diamkan selama 2 hari lebih bahkan, dan mesinnya tuh dingin dan kondisi pagi-pagi banget ya teman-teman ya, itu mesin tetap gampang hidup. Dan itu menurut gua sebuah kelebihan ya teman-teman ya, karena ada beberapa oli yang lain yang memang dia judulnya racing ya teman-teman ya, itu ketika mesinnya dingin mesin itu lebih sulit dihidupkan, mungkin karena dia kental atau segala macam ya teman-teman ya. Tapi kalau si ZTX Racing ini enggak teman-teman, dia gampang banget dihidupin. Malah kemarin gua coba itu sekitar paling banyak itu gua nyelah 2 kali teman-teman, paling banyak 2 kali itu udah hidup, sekali sering kayak gitu men. Nah kemudian teman-teman, yang paling gua suka lagi dari oli ini adalah bahwa lapisan minyaknya di area liner itu kuat teman-teman. Dia nggak cuma becek, tapi dia kuat teman-teman ya. Jadi kemarin oli ini sebelum gua cek keraknya itu gua diamkan selama 2 hari ya teman-teman, 2 hari lebih ya. Itu minyaknya di bagian liner itu masih nempel teman-teman, masih ada. Dan itu cukup berat ya. Berat tuh artinya dia cukup tebel lah, cukup tebel, dan kalau diusir di tangan gini itu cukup berat teman-teman. Artinya memang dia masih bertekstur kental. Itu yang nempel di linernya. Kalau yang di bagian kop ya nggak begitu ngaruh ya teman-teman di bagian kop, tapi dia cukup bersih keraknya teman-teman ya. Udah wajar lah namanya oli balap ya teman-teman. Cuma yang jelas lapisan yang dia buat di bagian liner terus ring piston kayak gitu, itu lapisannya kuat, jadi bikin tenang gitulah, kayak gitu kira-kira teman-teman. Dan itu gue suka banget. Oke teman-teman, terus kesimpulannya seperti apa nih bang? Jadi gini teman-teman ya, setelah gue pakai oli ini beberapa hari, gue nemu beberapa kesimpulan ya teman-teman. Bahwa yang pertama ini, gue semakin yakin teman-teman, semakin tinggi budget, semakin tinggi uang, semakin tinggi dana, itu olinya pasti semakin enak. Jadi ada harga, pasti ada rupanya teman-teman. Semakin tinggi budget kalian, pasti olinya semakin enak. Kayak gitu ya men ya. Jadi kalau kalian punya budget 200.000, jangan bingung bang mau beli oli apa bang, gue yang enak, yang recommended. Itu semuanya pasti enak teman-teman, pasti enak. Di atas 200.000 loh ya. Kalau di bawah 200 masih mikir-mikir. Ada beberapa yang memang nggak recommended teman-teman. Cuma yang di atas 200.000 sih yang udah semuanya enak teman-teman. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, bang oli ZTX Racingnya recommended nggak? Nah ini kalau recommended apa enggak tergantung teman-teman, tergantung. Yang pertama itu tergantung budget kalian, dan yang kedua tergantung pemakaian kalian. Nah kalau gua sih, kalau kalian memang penasaran banget dan budgetnya ada, monggo teman-teman, monggo. Ini oli jos gandos banget, jos gandos. Kekurangan yang gua temuin bahkan tadi cuma 3 ya teman-teman, dan 3 kekurangan itu pun menurut gua nggak begitu mengganggu pemakaian sih teman-teman ya, kayak gitu. Dan kalau budget kalian terbatas, menurut gue sih kalau kalian mau nyobain sih oke-oke aja, tapi yang repack aja teman-teman, yang repack. Jadi misalnya kalian nih oli utamanya misalnya nih pakai ZTX Rev atau pakai Idemitsu atau pakai Adnoc. Nah ini buat campuran teman-teman, buat campuran ini masih jos gandos banget teman-teman, karena dari oli ini nggak bisa ngandelin aromanya teman-teman. Itu salah satu kekurangan yang gue bilang tadi, kita nggak bisa ngandelin aroma mokanya, aroma kopinya. Tapi kalau aroma dari kalau performanya itu masih bisa diandelin banget teman-teman. Jadi kalian pakai oli utama merek lain, terutama yang bagus juga ya teman-teman ya. Dan untuk tambahannya, untuk campurannya pakai ini, itu gue yakin sih performanya bakal meningkat pesat teman-teman. Terutama untuk pemakaian jangka panjang juga oli ini sangat recommended ya teman-teman ya. Karena dia tadi gue bilang lapisan minyaknya kuat dan kerak mesinnya juga bersih dan pembakarannya juga enak. Jadi walaupun kalian kasih basah, itu pembakarannya juga langsung jreng gitu teman-teman. Ketika mesinnya dingin tuh langsung hidup, langsung nyaman gitu teman-teman, kayak gitu. Itu beberapa kesimpulan dan beberapa pendapat gua tentang oli samping ZTX Racing ini. Jadi gimana pendapat kalian nih? Tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasa ya teman-teman. Thanks for watching dan sampai jumpa di video gua selanjutnya teman-teman.